Legend of the Great Sage. Chapter 626. Apa yang kalian bicarakan tentang menyelinap di sekitar sini? Chu Danxing keluar dari hutan bambu dengan wajah memerah. Toleransi alkoholnya meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Dia juga merasa sangat riang malam ini. Setelah membunuh ketiga kakak laki-laki dan perempuannya, dia merasa kasihan pada mereka, tetapi pada akhirnya, kegembiraan menang. Chu Xidao yang tinggal dalam pengasingan di hutan banyak hubungannya dengan ketiga murid pengkhianat ini. Itu bisa dianggap membersihkan keluarga. Tentu saja aku sedang membicarakan wanita kesayanganmu. Ayo, kita kembali dan melanjutkan minum. Li Qingshan tertawa dan mengabaikannya. Dia merangkul bahu keduanya dan kembali ke tempat terbuka di hutan. Cahaya bulan menari-nari di hutan bambu terpencil. Han Ti menekan toples anggur dengan satu tangan dan duduk di depan batu. Ekspresinya dingin dan serius saat dia diam-diam meminum cangkir demi cangkir anggur. Suara sitar terdengar pelan. Qin Xin duduk di depan meja dan memainkan sitar. Jari-jarinya bermain perlahan dan ringan, dan suara sitar tak henti-hentinya bagaikan aliran sungai yang jernih, membuat orang melupakan kekhawatirannya. Setelah sekian lama berkultivasi dengan keras, dia akhirnya berhasil membangun fondasinya dan menjadi kepala klan Le. Pencerahan pikiran memegang tasbih dan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi dia sedang minum air. Setiap orang yang hadir adalah seorang penggarap yayasan bangunan muda. Senior seperti Liu Changqing secara sadar tidak berpartisipasi. Ketika mereka melihat Li Qingshan dan yang lainnya kembali, mereka semua menyapa mereka. Mereka memberikan perhatian khusus pada Li Qingshan. Meskipun semua orang yang hadir berbakat, mereka masih sangat jauh dari ranah inti emas. Bahkan tidak pasti apakah mereka bisa selamat dari kesengsaraan surgawi kedua. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar telah menyentuh batas dunia inti emas, dan pada usia yang begitu muda. Awalnya, dia adalah yang termuda di antara mereka, tapi semua orang sepertinya menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Meski mereka masih pendiam dan tidak menyanjungnya, mereka semua ingin berteman dengannya. Kamu sudah pergi cukup lama, jadi kamu melewatkan sebagian besar lagunya. Apakah kamu ingin aku memutarnya lagi? Qin Xin tersenyum sambil menekan sitar. Meskipun dia mengatakan, kamu, matanya tertuju pada Li Qingshan. Wei Yangsheng berkata, Qin Xin, itu tidak adil. Bukankah kami seharusnya menemanimu dan mendengarkannya lagi? Qin Xin berkata, kamu bisa menutup pendengaranmu dulu. Aku akan meneleponmu setelah aku selesai bermain. Tidak, itu akan menjadi kerugian yang lebih besar. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Qin Xin, jika kamu tidak memberitahuku, aku pasti tidak akan tahu apakah ada lebih atau kurang. Lanjutkan saja bermain. Hua Shengzhan yang selama ini anggun, justru berjalan ke sisi toples wine dan meminum 3 toples wine berturut-turut sehingga menimbulkan tepuk tangan meriah. Chu Danxing berkata dengan suara yang jelas, pemandangan yang begitu indah di hari yang cerah, pahlawan dan keindahan, sangat cocok untuk sebuah lukisan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cat dan kuasnya dan mulai melukis. Saat kuasnya hendak mendarat di atas kertas, dia berhenti dan menggelengkan kepalanya, masih ada satu hal yang hilang. Apa yang hilang? Hanya ada musik sitar, tidak ada pedangki. Saya juga ingin puisi dan lagu. Wei Yangsheng menghunus pedangnya, membacakan puisi sambil menari dengan pedangnya. Aura pedangnya tertahan tetapi tidak dilepaskan, seperti naga yang mengejutkan. Li Qingshan juga sedikit mengangguk. Ilmu pedang aliran Konfusianisme memang luar biasa. Berjalan ke sisi Han Ti, dia duduk dan berkata sambil tersenyum, Ti, ku dengar kamu cukup beruntung dengan wanita akhir-akhir ini. Jangan buang terlalu banyak energi dan mempermalukan keluarga Han selama pertandingan eksibisi 9 prefektur. Han Ti memandangnya dengan jijik, jika kamu iri, kamu bisa melakukan hal yang sama. Li Qingshan berkata, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin aku mempunyai anak lagi. Pertandingan eksibisi 9 prefektur kali ini mungkin tidak akan sesederhana itu. Kamu harus bersiap. Hal yang sama berlaku untukmu. Dengan perintah Jenderal Agung, Dan tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Han untuk saat ini, tapi jika dia punya kesempatan, dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuhmu. Dia menahan diri adalah hal yang paling menakutkan. Saya tidak ingin saudara perempuan saya menjadi janda sebelum menikah dengan keluarga itu. Jangan khawatir, aku juga menantu dari keluarga Han. Pada saat ini, Chu Danxing telah menyelesaikan pukulan terakhirnya, menyelesaikan lukisan, perjamuan di hutan bambu. Semua orang berkumpul untuk melihatnya, hanya untuk melihat bahwa suara dan senyuman semua orang telah memasuki lukisan itu, jelas dan hidup. Yang terbaik dari semuanya, mereka bahkan bisa mendengar musik sitar dan melihat pedang terbangki. Qin Xin mau tidak mau bertanya, Danxing, suasana hatimu sedang bagus malam ini, tapi kamu masih belum memberitahu kami apa yang akan kamu lakukan dengan Qingshan. Pikiran Chu Danxing menjadi jernih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Qingshan. Li Qingshan sedikit mengangguk. Kematian 3 penggarap yayasan pendirian bukanlah masalah kecil. Hal itu akan segera terungkap, dan sengaja menyembunyikannya hanya akan membuatnya terlihat bersalah. Chu Danxing kemudian dengan kasar menjelaskan keseluruhan cerita, tapi dia menyembunyikan rahasia makam lukisan dan masalah jimat ungu. Ketika dia selesai dalam satu tarikan napas, hutan bambu menjadi sunyi senyap. Hanya suara angin yang terdengar bersiul di dalam hutan. Tatapan semua orang tertuju pada wajah Li Qingshan sekali lagi. Selain rasa hormat, ada juga rasa takut. Dia telah membunuh 3 penggarap yayasan pendirian sendirian,
dan setelah kembali, dia masih mengobrol dan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bukannya saya suka membunuh, hanya saja keadaan dunia yang mendorong saya. Jika saya tidak membunuh, orang akan membunuh saya. Li Qingshan mengeluarkan batu perekam dan memutar ulang apa yang mereka bertiga katakan. Dia merasa tidak berdaya. Aku tidak mengira mereka akan seberani itu. Mereka semua pantas mati. Wei Yangsheng memarahi dengan marah, dan yang lainnya ikut serta. Namun, tidak ada seorang pun yang idiot. Mereka semua berpikir, Anda bahkan sudah menyiapkan batu perekam, jadi mungkin bukan hanya karena keadaan dunia yang mendorong Anda. Di bawah penampilannya yang terus terang, tidak ada kekurangan skema dan skema. Tampaknya, dia punya alasan sendiri untuk berani menentang Edan di depan umum. Namun, jika dia memiliki teman yang begitu kuat, maka itu adalah yang terbaik. Dan Xing, kenapa kamu tidak meminta kami untuk pergi bersamamu dan mendukungmu? Dengan tindakan yang diambil oleh King San, apakah kita perlu ikut campur? Haha, itu benar. Dibandingkan dengan hal-hal elegan seperti puisi, bermain sitar, atau melukis, pada akhirnya, bentuk pembantaian paling primitif lebih meyakinkan. Maraknya duel di Provinsi Naga bukan tanpa alasan. Larut malam, jamuan makan baru saja bubar. Li Qingshan sudah 70 hingga 80% mabuk, hanya 20 hingga 30% yang sadar. Dia terus memurnikan air dengan tiruan cerminnya. Setelah meninggalkan 100 aliran pemikiran, dia awalnya ingin kembali ke kediaman King Xiao. Namun, dia berubah pikiran dan terbang ke sebuah gua bawah tanah. Dia mengubah dan menghapus kehadirannya, kembali menjadi bulan utara. Dia tersenyum. Nyonya Ratu Laba-Laba, saya datang. Dia mengepakkan sayap anginnya dan terbang melewati gua yang rumit. Segera, dia merasakan kehadiran Helicover Parosa. Dia tersenyum dan langsung melewati penghalang batu yang tak terhitung jumlahnya, tiba di ruang yang sangat luas. Untaian sutra laba-laba saling bersilangan, membentuk jaring besar. Seorang wanita dingin dan anggun dengan pakaian hitam ketat berdiri di tengah jaring. Dia menatapnya dengan sikap bermusuhan. Bulan Utara, apa yang kamu lakukan di sini? Jelas karena aku merindukanmu. Li Qingshan tersenyum mabuk dan mengamati sekeliling. Ini adalah kota Cobweb. Petik 2. Lebih tepatnya, itu adalah gua tempat kota Cobweb berdiri. Selama pertempuran, kota Cobweb telah hancur, dan gua telah runtuh sebelum dibanjiri. Namun, seiring berjalannya waktu, air surut, dan gua kembali stabil. Helicover Parosa kemudian kembali dan menggunakannya sebagai sarangnya. Li Qingshan tiba di belakang Helicover Parosa dalam sekejap dan menekannya ke tengah jaring. Dia membungkuk dan tersenyum. Seperti kata pepatah, 1 malam sebagai suami istri berarti 100 malam pengabdian. Apakah kamu merindukanku? Helicover Parosa berkata dengan dingin, aku ingin membunuhmu. Kalau begitu sebaiknya kau tidak mencobanya lagi. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahan niat membunuhku, dan akan berakibat buruk jika kita akhirnya memutuskan semua hubungan. Li Qingshan menyentuh pipi indahnya dan dengan lembut menyelipkannya ke dadanya. Dia mengambil gundukan tanah yang montok dan memainkannya dengan sembarangan. Meskipun masih sedikit pucat jika dibandingkan dengan kekokohan begonia, ia jauh lebih goyang. Dia merasa seperti hendak menjentikkan jarinya dengan remasan lembut. Nafsunya langsung mendidih. Nafsu yang belum sepenuhnya dinikmati dengan Han Qiongxi, nafsu yang telah dibangkitkan oleh begonia, dan sifat iblis serta kebrutalan yang telah ditimbulkan oleh kakak perempuan keduanya hari ini meletus di tubuhnya saat dia mabuk. Ah! Helicover Parosa berteriak dengan lembut. Gelombang rasa sakit datang dari dadanya. Jari-jari Li Qingshan tenggelam dalam ke dalam gundukan montok itu. Bahkan tubuhnya merasa agak sulit menahan kekuatan besar dari lapisan kelima iblis lembu, tapi dia benar-benar mengabaikannya. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Saat dia membelai Han Qiongxi, meskipun penyuruh telah menekan sebagian besar kekuatannya, dia tetap harus berhati-hati, takut menyakitinya. Terlebih lagi sekarang. Namun, dia tidak terlalu ragu dengan Helicover Parosa. Dia menunduk dan mencium bibir merahnya. Tangannya menjelajahi setiap bagian tubuhnya. Setiap kali dia membelainya, dia akan merasakan gelombang kesakitan. Namun, nafsu di matanya semakin kuat. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu ingin aku merobek pakaianmu, atau kamu ingin melepasnya sendiri? Helicover Parosa merentangkan tangannya. Pakaian hitam ketat yang dia tenun dengan cermat terurai seperti sutra dari kepompong. Tubuhnya yang putih mulus terlihat sepenuhnya di hadapan Li Qingshan. 2 bintik merah tua sedikit bergetar di puncaknya yang bersalju. Kaki rampingnya saling bersilangan. Pemandangan yang sangat mempesona. Setelah Li Qingshan dengan kejam menaklukkan tubuhnya, dia tidak bisa lagi mencari persembahan dengan bebas seperti sebelumnya sebelum dia membunuhnya. Tubuhnya juga dipenuhi nafsu. Sebagai Dasmon, dia tidak pandai menekan nafsunya. Terlebih lagi, sudah menjadi sifatnya untuk tunduk pada yang kuat. Terlepas dari apakah dia masih memiliki kebencian atau ketidakpuasan di dalam hatinya, dia telah membuktikan kekuatannya yang besar, jadi dia memiliki otoritas ini. Terlebih lagi, dialah satu-satunya laki-laki yang memiliki otoritas saat ini. Bulan Utara, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Saat ini, sebelum Helicover Parosa selesai berbicara, Li Qingshan telah memulai babak penaklukan baru. Setelah beberapa saat, Li Qingshan menggeliat dengan puas. Dia sudah benar-benar sadar. Helicover Parosa tertidur lelap di sampingnya. Meskipun tempat ini bagus, ini bukanlah rumahku.
Setelah istirahat, saya bisa terus berkultivasi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Dia segera meningkatkan kewaspadaannya. Itu peringatan penyuruh. Seseorang ingin berurusan denganku. Mungkinkah Helicopter Parosa melakukan gerakan lain untuk menipu saya? Aku tidak akan melepaskannya kali ini. Petik 2. Li Qingshan menunggu beberapa saat, tapi tidak ada gerakan di sekitarnya. Tidak, itu tidak benar. Itu dari sisi klon cermin. Pada saat itu, dia benar-benar memusatkan pikirannya pada klon cermin yang berjarak 500 km. Klon cermin saat ini sedang mengendalikan segel Dewa Air untuk memurnikan sungai. Meski dia masih tidak bisa melihat musuhnya, samar-samar dia bisa merasakan jaring tak kasat mata menjulang di atasnya. Untuk bisa membuat penyuruh merasakan bahaya yang begitu kuat, musuh tidak bisa dibandingkan dengan 3 orang bodoh di sekolah lukisan. Chapter 627. Saat ini kebetulan masih pagi. Kabut tipis melayang di atas permukaan air, dan udaranya jernih dan transparan. Segalanya tampak begitu damai. Namun, rasa bahaya di hati Li Qingshan tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi semakin berat. Musuh pasti menggunakan metode untuk menyembunyikan sosok dan aura mereka. Li Qingshan segera mengambil keputusan dan berhenti memurnikan air. Dia benar-benar menghapus auranya sebelum berenang ke hulu dan mengubah posisinya. Dia seperti penyuruh yang menyelam ke dalam jurang lautan, menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Tidak peduli seberapa tajam perasaan jiwa musuh, mereka akan kesulitan untuk mengunci lokasinya. Setelah itu, dia menggunakan akal sehatnya untuk mencari musuh. Benar saja, hilangnya dia secara tiba-tiba membuat musuh kebingungan. Meskipun dia masih tidak mengeluarkan satu aura pun, keraguan-raguan sesaat dalam pikiran mereka memberi penyuruh arah yang jelas untuk inderanya. Penyuruh menekan lautan. Ada 3 musuh, dan mereka semua adalah orang-orang yang pernah berinteraksi denganku di masa lalu. Oh, jadi itu mereka. Benar saja, mereka tidak bisa menahan diri lagi dan ingin membuat masalah untukku. Sudut bibir Li Qingshan membentuk senyuman, tapi tatapannya sangat tajam. Pendatang barunya adalah Si King, Edan, dan Jia Zhen. Mereka mengelilinginya dari 3 arah berbeda. Meskipun mereka hanya berada di Golden Core, Li Qingshan tidak berani gegabah sama sekali. Dia tidak lupa bagaimana Ratu Kegelapan mendominasi para penggarap inti emas saat itu di Gunung Burial Mound. Untuk bisa menonjol dalam pemilihan Pangeran Kekaisaran Sia Besar yang brutal dan menduduki peringkat ke-11, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari kekuatan Ratu Kegelapan. Karena Si King memperlakukan Jia Zhen dan Edan dengan sopan, budidaya mereka tidak perlu dikatakan lagi. Serangan gabungan dari ketiganya pasti akan menggemparkan dunia. Mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Mereka datang untuk berurusan dengan saya, jadi saya bisa mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Saya akan menggunakan klon saya untuk menyelidikinya. Namun, saya harus menunggu mereka menyerang terlebih dahulu dan menghindari serangan terberatnya. Klonku masih terlalu lemah. Jika aku tidak bisa memanggil klonku kembali dengan gambar cermin air tepat waktu dan terbunuh oleh mereka, serta kehilangan segel Dewa Air, itu tidak akan ada gunanya. Mata Si King yang seperti serigala terus menyapu tanah, tapi dia tidak bisa menemukan jejak bulan utara. Ini membuatnya semakin bersemangat, dan sudut bibirnya melengkung. Bulan utara ini memang menyusahkan seperti rumor yang beredar. Selain duel, permainan yang paling ia sukai dalam hidupnya adalah berburu. Sayangnya, sangat sulit baginya untuk menemukan mangsa yang cocok dengan kekuatannya saat ini kecuali dia pergi ke alam liar seperti Provinsi Kabut untuk berlatih. Jika bukan karena risiko di mangsa-mangsanya, maka perburuan hanyalah pembantaian yang tidak ada artinya. Sebaliknya, bulan utara telah membangkitkan kembali minatnya. Semakin licik dan ganas mangsanya, semakin menarik pula perburuannya. Bulan utara, aku akan mengambil kepalamu dengan tanganku sendiri dan menjadikannya koleksiku yang paling berharga. Wajah Jia Zhen merosot. Sejak dia tiba di Komando Ruyi, dia mulai melakukan persiapan untuk membunuh bulan utara, mulai dari kemampuan bawaan yang dia gunakan dalam setiap pertempuran hingga batas kecepatannya saat dia mengepakkan sayapnya, hingga metode yang dia gunakan dalam menyerang dan bertahan, untuk analisis kepribadiannya dan sebagainya. Akhirnya, dia mendapatkan rencana berburu yang sempurna, tapi masalah muncul sejak langkah pertama. Dia tidak dapat meramalnya sama sekali, jadi dia tidak dapat menemukan lokasi tepatnya. Meskipun Danau Mooncore sepertinya adalah tempat tinggalnya, melalui penyelidikannya, danau itu hanyalah tempat tinggal sekelompok penjelajah malam, dan dilindungi oleh banyak formasi. Sangat sulit baginya untuk melancarkan serangan mendadak. Di ranah kultivasi mereka, mengalahkan lawan itu mudah, tapi membunuh mereka terlalu sulit. Jika mereka tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, maka akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sebaliknya, mereka lebih baik mempertahankan situasi saat ini. Pada akhirnya, mereka harus bergantung pada kuali besar milik si Markis untuk mengamati situasi pemurnian air secara real time, dan baru kemudian mereka menemukan lokasinya. Namun, dia sepertinya merasakannya, bersembunyi di saat-saat terakhir. Jia tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Edan bertanya pada Jia Zhen melalui indera jiwanya. Kesan yang dia tinggalkan pada Li Qingshan dan yang lainnya dipenuhi dengan aura kekerasan dan kekerasan. Northmoon menaruh dendam padanya karena membunuh muridnya dan mencuri istrinya. Secara khusus, dia membesarkan Feng seorang diri, bahkan nama keluarganya pun diambil darinya. Dia bahkan lebih dekat dengannya daripada putranya sendiri.
Perseteruan darah seperti ini sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila dan membuat mereka melakukan segala daya untuk membalas dendam. Tapi di saat seperti ini, dia justru bersikap luar biasa tenang. Tidak ada sedikit pun kegelisahan di matanya, dan tubuhnya rileks dan tenteram. Tingkah lakunya yang biasa belum tentu merupakan penyamaran yang bagus. Jika ada yang benar-benar memperlakukannya sebagai orang yang kasar, mereka pasti akan membayar mahal. Tunggu, Bulan Utara agak sombong. Selama kita menunggu sampai dia kehabisan kesabaran dan memprovokasi kita terlebih dahulu, kita akan menyerang pada saat yang sama. Petik 2. Baiklah, Si King dan dan keduanya mengangguk setuju. Matahari terbit sedikit demi sedikit. Kedua belah pihak berdiri dalam kebuntuan diam-diam ketika mereka tidak dapat melihat satu sama lain sama sekali, menunggu pihak lain menunjukkan pembukaan terlebih dahulu. Matahari terbit ke titik tertinggi di langit, menyebarkan sinar matahari yang terik ke tanah. Uap air naik ke udara. Helika Verparosa terbangun setelahnya dan melihat Bulan Utara duduk di satu sisi, menatap lurus ke depan seolah sedang melihat ke tempat yang sangat jauh. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah bangun. Marquis of Rui yang baru saat ini membawa kedua anteknya untuk menangani cloningku. Saya mencoba bersaing dengan mereka dalam kesabaran. Petik 2. Li Qingshan dengan santai menarik Helika Verparosa ke dalam pelukannya. Nafsunya sudah memudar, tapi perasaannya masih sangat enak. Helika Verparosa sangat tidak terbiasa dengan belayan lembutnya. Dia mencibir. Apa? Bahkan kamu punya saat-saat ketika kamu merasa takut. Memukul. Li Qingshan menamparkan pantat montoknya tanpa menahan diri. Ini bukan rasa takut. Ini adalah kesabaran sementara. Dulu, bukankah aku masih harus memanggilmu Nyonya Ratu Laba-Laba dan membiarkanmu menghiburku? Sekarang, bukankah aku sudah menjadi tuanmu? Aku sudah menjadi tuanmu, pria. Kamu tidak akan sombong terlalu lama. Mata Helika Verparosa dipenuhi dengan kekejaman. Kata-katanya sepertinya mengandung racun, cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Li Qingshan tersenyum lembut dan berkata sambil berpikir, Marquis Rui yang baru adalah seorang pangeran dari Provinsi Naga. Dia memiliki sekelompok kultivator Soul Naschens yang berdiri di belakangnya. Di sisi lain, saya berselisih dengan putra mahkota Daemon Provinsi Hijau, Mo Yu. Raja Naga Laut mungkin tidak akan mendukungku. Jika saya ingin membunuhnya, saya tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk mengalahkannya. Saya juga harus tidak takut dengan latar belakangnya. Petik 2. Helika Verparosa berkata dengan nada jahat, jika kamu bisa membunuhnya, aku akan mengakui bahwa kamu adalah laki-lakiku. Li Qingshan tertawa keras dan mencubit dagunya. Kau boleh menyangkalnya semaumu. Lagi pula yang kuinginkan hanyalah tubuhmu. Aku tidak tertarik dengan hatimu, jadi lebih baik kau simpan sendiri. Sebaliknya, menurutku penampilanmu yang marah namun tidak berdaya adalah hal yang paling aku sukai. Setelah itu, Helika Verparosa mengungkapkan ekspresi favoritnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Li Qingshan menggoda Ratu Laba-Laba, tapi dia tidak menganggapnya membosankan. Dia tidak akan takut bahkan jika dia membuang waktu dengan klonnya sampai akhir zaman. Tiba-tiba, dia menyadari. Ini adalah metode pertarungan penyuruh. Meskipun dia pengecut, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Sedangkan dia bisa menggunakan umurnya yang panjang untuk menghancurkan semua musuhnya sepanjang waktu. Matahari mulai terbenam di barat. Si King berkata, sepertinya dia tahu betapa kuatnya kita, jadi dia tidak mau menunjukkan dirinya. Dan berkata, bagaimana menurutmu? Haruskah kita mengagetkannya? Lagi pula dia ada di wilayah ini. Jia Zhen berkata, ayo mundur sekarang. Kami sudah kehilangan kesempatan. Jika kami mengambil tindakan dengan paksa, kami hanya akan memperingatkannya. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia? Petik 2. Ayah saya pernah mengatakan kepada kami bahwa kualitas terpenting dalam berburu bukanlah keberanian atau kecerdasan, melainkan kesabaran. Anda benar, Yang Mulia. Mereka bertiga mundur diam-diam lagi, seolah-olah mereka belum pernah ke sana sama sekali. Namun, mau tak mau mereka merasa kesal karena telah menyia-nyiakan satu hari dengan sia-sia. Kamu datang tanpa diundang dan pergi tanpa pamit. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Segera setelah mereka bertiga pergi, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Si brengsek Northmoon mengepakkan sayapnya, tersenyum ke arah mereka dengan tangan disilangkan. Si King berkata, aku sudah lama mendengar nama besar Bulan Utara. Sekarang setelah aku mencobanya hari ini, nama itu benar-benar sesuai dengan namanya. Jia Zhen dan Edan diam-diam mengapitnya lagi. Kalau begitu aku menyarankanmu untuk berhenti mencobanya, kalau ada kesalahpahaman. Atau apakah kamu benar-benar harus bertarung sampai mati? Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan mundur 5 kilometer. Senyumannya tetap sama, tapi hatinya sangat waspada. Dia sudah menyiapkan gambar cermin air, siap memanggil klonnya saat mereka menyerang. Jantung Jia Zhen berdetak kencang. Berdasarkan informasi yang ia kumpulkan, Bulan Utara memiliki ciri khusus, yaitu ia jarang melakukan apapun untuk menimbulkan masalah. Dia juga tidak memusuhi manusia, hanya mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Hanya ketika orang lain menghalanginya dan menanganinya terlebih dahulu barulah dia menyerang dengan gagah berani dan membunuh mereka semua. Dia memainkan peran yang menentukan di akhir permainan catur di prefektur Clear River. Jika tidak akan sulit baginya untuk mencabut 100 aliran pemikiran dan berbagai sekte serta klan dengan kekuatannya sendiri. Namun,
dia bisa menahannya beberapa kali, bahkan membiarkan orang-orang di akademi pergi dengan selamat ke Gunung Kuali Perunggu. Di balik penampilannya yang arogan dan tak terkendali, terdapat orang yang relatif berhati-hati yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ini adalah keuntungannya, tapi bukan berarti dia tidak bisa menggunakannya. Kami datang kali ini karena kami ingin berteman denganmu. Kalian manusia memang punya cara khusus untuk berteman. Li Qingshan mencibir. Aku hanya menegaskan bahwa kamu mempunyai hak. Jika kamu tidak sesuai dengan namamu, maka kamu pantas dibunuh. Yang kuat tidak akan pernah berteman dengan yang lemah, kata si King acuh tak acuh, samar-samar memahami maksud Jia Zhen, niat. Apa yang dikatakannya memang tidak keluar jalur, namun masuk akal dan meyakinkan. Itu tidak buruk, tapi bukankah manusia dan daemon tidak bisa didamaikan? Jia Zhen berkata, bukan itu masalahnya. Kaisar pendiri meminjam kekuatan 10 Raja Daemon untuk menyatukan dunia ketika dia jatuh sakit. Bukankah Komandan White Hawk dari Komando Ruyi, Gu Yanying, memiliki garis keturunan Daemon? Oleh karena itu, apakah Anda seorang musuh atau teman tidak ada hubungannya dengan identitas atau ras Anda, tetapi dengan kepentingan bersama Anda. Jika kepentingan Anda berbenturan, meskipun Anda berasal dari ras yang sama, atau bahkan bersaudara, Anda tetap harus berjuang sampai mati. Yang mulia seharusnya sudah mengalami hal ini. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Itu lebih masuk akal. Namun, saya ingin bertanya, di mana kepentingan kita bersama? Andai saja kantor pusat bekerja dengan seekor harimau. Petik 2. Jia Zhen berkata, dengan kebijaksanaanmu, apa menurutmu kami bisa membodohimu? Kepentingan bersama perlu ditemukan bersama. Bergaul dengan damai sama saja dengan mempertaruhkan nyawa dan melakukan balas dendam, bukan? Chapter 628. Di masa lalu, Kaisar pendiri memperoleh kekuatan senior Dewa Elang dan Dewa Serigala untuk mewujudkan tujuan besarnya. Sebagai keturunan keluarga kekaisaran, saya ingin sedikit meniru dia dan menjadi sekutu Anda. Kami akan melakukannya memerintah Komando Ruyi bersama-sama. Anda akan memerintah Dasmon, dan saya akan memerintah manusia. Si King membuat janji ini, tapi niat membunuh di hatinya tidak berkurang sedikitpun. Penipuan hanyalah bagian dari perburuan. Saat berhadapan dengan mangsa yang cerdas, seseorang perlu menggunakan kecerdasannya lebih jauh lagi. Itu luar biasa. Tapi, aku ingin memurnikan air di Komando Ruyi, mata bulan utara berbinar. Dia tampak sangat tergoda, tapi dia juga tampak agak ragu. Kau bebas memperbaiki sungai dan danau di Komando Ruyi. Kami tidak akan menghalangimu lagi. Si King berkata dengan murah hati, namun di dalam hatinya, dia berpikir, aku harus mendapatkan segel dewa air milikmu ini. Hanya dengan memurnikan pegunungan dan urat air, lalu mengumpulkan kekuatan keinginan semua makhluk hidup, saya dapat menyempurnakan segel pegunungan dan sungai yang sebenarnya. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan para penggarap Nas Chen Sol tidak akan berani gegabah. Li Qingshan tersenyum dan berkata, kamu jauh lebih murah hati daripada Jiang Fu. Lumayan. Jia Zhen berkata, mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke kediaman Markis untuk ngobrol dan mendiskusikan bagaimana memerintah Komando Ruyi bersama-sama? Ini, apa bagusnya kediaman Markis? Si King berkata, anggur berkualitas dan makanan lezat, musik dan tarian, harta langka, tidak ada yang tidak kita miliki. Apakah ada wanita cantik? Jadi ini hobi Northmoon. Kamu bisa memilih kecantikan apapun yang kamu suka. Itu bagus, tapi saya tidak tahu apakah ada keindahan yang lebih indah dari begonia. Benar sekali, sepertinya saya telah membunuh beberapa orang 2 hari yang lalu. Mereka bilang mereka murid Edan atau semacamnya. Edan itu tidak mungkin kamu, kan? Li Qingshan berkata sambil tersenyum, tatapannya beralih ke wajah Edan. Edan tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Master Sekte Qiyu jelas merupakan wanita cantik yang langka. Kita para pahlawan berpikiran sama, tapi dia bukan satu-satunya wanita cantik di dunia. Begitu kita tiba di kediaman Markis, mari kita cicipi berbagai keindahan Komando Ruyi bersama-sama. Adapun beberapa murid yang tidak berguna itu, lalu bagaimana jika mereka dibunuh? Saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan saya dari kehilangan muka di tempat lain. Petik 2. Rekan Daoisie memang orang yang jujur. Aku menyukainya. Li Qingshan memuji dengan keras, tetapi dia berpikir dalam hati, jika kamu bisa berbicara seperti itu di masa lalu, apakah aku harus membunuhmu? Ini sudah larut. Ayo pergi. Li Qingshan berpikir dan menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, lain hari. Saya masih harus terus memurnikan urat air dan menunggu sampai selesai. Saya masih harus terus memurnikan urat air. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kedatanganmu di rumah Markis. Si King menangkupkan tangannya, lalu terbang bersama Jia Zhen dan Edan. Petik 2. Petik 2. King, dari 3 klan, Li Qingshan, dan Li, Qi, mereka, Xie, dari 3 Qi, Jin, dari klan, dan dari Shen. Dari Chen dari Chen dari Zen, dia, Jia, dari. Jia, dan Jia, dari, dengan, Zen, Li, Jia, Raja, Jia, dari Shen, jangan khawatir, betapapun hati-hatinya seseorang, lama-kelamaan mereka akan lengah. Sebelum membunuhnya, saya masih bisa memanfaatkannya dengan baik.
Dari. Saya akan. Petik 2. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum. Tepat pada saat itu, Butler Zeng masuk dan melaporkan, Yang Mulia, seorang praktisi Qi ada di sini untuk menemui Anda. Praktisi Qi, aku tidak akan menemuimu. Petik 2. Dia bilang dia punya rahasia besar untuk diberikan kepada Yang Mulia. Oh, kalau begitu biarkan dia masuk. Kalau dia berani mengolok-olokku, Setelah beberapa saat, Butler Zeng masuk bersama seorang pria muda yang gemetar ketakutan. Ketika dia melihat Si King, dia langsung berlutut di tanah. Yang rendahan ini menyapa Yang Mulia. Si King juga mengabaikannya. Dia menatapnya dari atas. Pramugara Zeng berkata, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan segera. Yang Mulia, mohon balas dendam ayahku. Siapa musuhmu? Si King sedikit tidak senang. Komandan Scarlet Hawk dari Prefektur Clear River, Li Qingshan. Pemuda itu sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, itu Li Qingshan lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu punya rahasia untuk diberitahukan kepadaku? Yang Mulia, mohon balas dendam saya. Angkat kepalamu. Apakah kamu mencoba bernegosiasi denganku? Aku tidak akan berani. Hanya saja rahasia ini sangat penting. Pemuda itu melakukan kontak mata dengan Si King, dan wajahnya memucat. Katakan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Itu ada hubungannya dengan makam lukisan. Makam lukisan. Ternyata, kakak laki-laki pertama Chu Danxing selalu berhati-hati. Setelah dia pergi, dia menceritakan rahasia ini kepada putra kesayangannya untuk berjaga-jaga, tetapi dia tidak pernah berpikir dia tidak akan pernah kembali. Sementara itu, berita Li Qingshan membunuh mereka bertiga menyebar dengan sangat cepat. Anak ini penuh kebencian sekaligus ketakutan. Tidak hanya kultivasi Li Qingshan yang kuat, tetapi dia juga mendapat dukungan Gu Yanying. Ia bahkan memiliki batu perekam sebagai barang bukti. Dengan kekuatannya, tidak hanya mustahil baginya untuk membalaskan dendam ayahnya, tetapi dia juga terus-menerus takut Li Qingshan akan datang dan melenyapkannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyampaikan rahasia ini kepada Pangeran Si King, yang memiliki keluhan dengan Li Qingshan. Yang dia inginkan hanyalah membalaskan dendam ayahnya dan menerima perlindungan. Si King mendengarkan keseluruhan ceritanya. Dengan kata lain, kamu hanya tahu siapa yang mengetahui rahasia makam lukisan, dan kamu mendengarnya dari ayahmu. Benar atau tidaknya informasi ini masih dipertanyakan. Itu pasti benar. Percayalah, Yang Mulia, saya jamin itu ada di kepala saya. Selain kamu, apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini? Sama sekali tidak. Si King menepuk pundaknya dengan ramah. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam ayahmu dan kamu. Li Qingshan meninggalkan gua dan tiba di Danau Moon Court lagi. Dengan lambaian tangan kanannya, air di depannya mengembun menjadi cermin. Beberapa saat kemudian, tiruan cerminnya muncul. Li Qingshan mengambil kembali segel Dewa Air dan mulai mengedarkan seni lautan tanpa batas. Setelah menembus lapisan ke-6, dantiannya dapat menampung lebih banyak energi spiritual, sama seperti bagaimana ia dapat menampung lebih banyak air setelah memperluas kolam. Hal ini membutuhkan konsumsi pelet obat dalam jumlah besar untuk dapat dibudidayakan. Namun, setelah mencapai ranah ini, kebutuhan pelet obat juga menjadi lebih tinggi. Pelet obat tingkat rendah seperti pelet pengumpul Qi sudah berbahaya, tetapi pelet obat tingkat tinggi tidak mudah didapat. Kecuali seseorang dengan latar belakang seperti Gu Yanying atau Si King, sebagian besar kultivator harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyerap dan memurnikan energi spiritual sedikit demi sedikit untuk berkultivasi. Namun saat ini, Li Qingshan menggunakan kekuatan sungai dan danau yang tak terhitung jumlahnya untuk bercocok tanam, menghemat banyak waktu dan tenaga. Mata Li Qingshan tertutup rapat saat dia duduk dengan menyilangkan kaki. Bintik-bintik cahaya spiritual bersinar dari segel Dewa Air, menyatu ke dalam tubuhnya dan merembes ke dalam dantiannya. Setelah dimurnikan, itu berubah menjadi gelombang energi spiritual murni. Matahari terbit dan bulan terbenam, siang dan malam silih berganti. Waktu berlalu, dan energi spiritual air akhirnya memenuhi seluruh dantiannya. Itu tidak dapat menahannya lagi. Li Qingshan perlahan membuka matanya. Meski fondasinya masih labil dan pengembangan mentalnya belum mencukupi, dari segi energi spiritual saja, ia sudah mencapai puncak pendirian yayasan. Namun dalam hal kekuatan spiritual, dia telah mencapai puncak alam foundation building dan hampir bisa melihat pintu menuju alam inti emas. Chapter 629. Matahari bersinar terang di langit cerah. Di platform setinggi 100 kaki di tanah milik Marquis of Ruyi, Si King memegang secangkir alkohol di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di pagar, menatap ke kejauhan. Satu demi satu, kapal naga terbang melayang di udara. Garis-garis cahaya terbang dari cakrawala. Pintu masuk ke kediaman si Marquis penuh dengan orang. Mereka semua adalah kultivator dari berbagai wilayah di Komando Ruyi. Mereka datang untuk memberi selamat kepadanya karena telah menjadi Marquis of Ruyi dan untuk berpartisipasi atau mengamati pertandingan eksibisi 9 prefektur yang akan datang. Si King berbalik dan tertawa panjang dengan suaranya yang seperti serigala. Terima kasih telah bergegas dari berbagai tempat. Si King akan minum dulu sebagai tanda hormat. Dia menenggak alkohol di cangkirnya. Sebuah jamuan makan telah disiapkan di peron. Sekelompok penggarap duduk di sana, terdiri dari laki-laki dan perempuan, biksu dan umat awam. Masing-masing dari mereka memiliki pengaruh yang luar biasa. Ada penggarap dari akademi serta penggarap dari sekte.
Hanya ada satu standar bagi mereka yang bisa duduk di sana, para kultivator inti emas yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Gu Yanying juga ada di antara mereka. Dia mengangkat cangkirnya dan tersenyum. Si Bao mengabaikan Si King dan duduk bersamanya. Dia bertanya tentang Qian Rongxi. Bagaimana kabarnya? Apakah dia berpartisipasi dalam pertandingan eksibisi 9 prefektur kali ini? Semua orang mengangkat cangkirnya dan memberi selamat lagi kepada Si King. Saat itulah Gu Yanying berkata kepada Si Bao, "Oh, dia. Dia sedang berkultivasi sekarang." Pada saat ini, Qian Rongxi mendayung perahu kecil di paviliun tepi air mendengarkan angin, melayang melintasi lautan bunga. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan lautan bunga naik dan turun. Aroma bunga meresap ke sekeliling. Itu seperti surga. Namun, wajahnya tidak tenang sama sekali. Dia mengamati lautan bunga sambil mengutuk Gu Yanying dengan marah di dalam. Semua ini karena Gu Yanying berkata sebelum dia pergi, "Saya ingin makan sup biji teratai." Qian Rongxi terpaksa mencari di lautan bunga. Awalnya, menemukan bunga teratai di hamparan luas seharusnya merupakan hal yang sangat sederhana, namun ruangan ini tetap ada di musim semi dan musim panas sepanjang waktu, sehingga bunga teratai mekar sepanjang waktu. Sedangkan biji teratai baru akan matang pada musim gugur dan musim dingin setelah bunga teratai layu. Terlebih lagi, lautan bunga ini nyata dan ilusi. Kadang-kadang, ketika dia melihat bunga teratai, dia mengulurkan tangannya dan tidak menyentuh apapun. Dia bahkan tidak bisa terbang di langit dan menggunakan akal sehatnya untuk menjelajah. Dia hanya bisa mendayung perahu perlahan dan mencari. Dia telah mencari selama beberapa jam dan bahkan belum mengumpulkan satu pun biji teratai, tetapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia ingat bagaimana Gu Yanying tidak mengajarinya sedikit pun tentang jalur kultivasi selama dia tinggal di paviliun tepi air mendengarkan angin. Sebaliknya, dia memerintahkannya untuk melakukan segala macam pekerjaan rumah. Dia bahkan tidak bisa berkultivasi secara normal. Seolah-olah mereka sengaja mengolok-oloknya, menyebabkan dia terjebak di sini selama sisa hidupnya sebagai budak dan tidak bisa terbang di dunia. Kalau begitu, dia harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, kata-kata terakhir Gu Yanying menghilangkan pemikiran ini. Penampilanmu beberapa hari terakhir ini membuatku puas. Ini akan menjadi ujian terakhir. Jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan menyampaikan kepadamu ilustrasi kitab suci neraka. Jika kamu tidak bisa, aku akan mengeluarkanmu dari sekolah. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Qian Rongxi hanya bisa melanjutkan pencariannya dengan sabar. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang, dan aroma bunga yang kental sepertinya telah meresap ke dalam tubuhnya. Ular neraka itu tertidur lelap sekali lagi, tidak lagi menikmati rasa sakitnya dengan gembira. Dia benar-benar tidak merasakan sakit lagi. Bukan hanya rasa sakit yang ditimbulkan oleh ular neraka, tapi juga rasa cemas, amarah, iri hati, dan kebencian. Semuanya telah ditenangkan. Dia hampir lupa bahwa hidup di dunia ini adalah hal yang menenangkan dan menyenangkan. Dia berdiri di haluan kapal dengan bingung. Ketika dia melihat ke belakang, paviliun angin mendengar di tepi air telah menghilang. Dia benar-benar tersesat di lautan bunga ini. Ingatan masa lalunya muncul kembali. Ibunya sedang mencuci pakaian di dekatnya, menasihatinya, hati-hati. Dia menutup telinga terhadap ibunya, menatap seekor ikan kecil di sungai yang jernih dan dangkal, menerkam udara kosong. Ayahnya berjalan menyusuri punggung bukit sambil membawa ikan hasil tangkapannya dari sawah. Dia melompat ke belakangnya. Anak laki-laki di sebelah diam-diam memberinya permen lembut. Belakangan, dia bahkan datang mengunjunginya, wajahnya penuh kecanggungan dan kekecewaan. Apakah hal ini benar-benar terjadi? Lalu mengapa dia melupakannya? Dia samar-samar memahami bahwa mereka memiliki hubungan yang erat dengan lautan bunga ini, tetapi apakah kenangan ini nyata? Atau mungkin itu hanya ilusi yang diciptakan oleh lautan bunga aneh ini? Dia tidak berani memastikan. Namun, tepi matanya menjadi agak lembab, dan dia merasakan rasa asam yang aneh di hatinya. Perasaan ini tidak menyakitkan, melainkan seperti air mata kebahagiaan. Meski pahit, rasanya juga manis. Dalam keadaan linglung, dia melihat bunga teratai di kejauhan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, yang tersisa hanyalah satu buah teratai. Bahkan batang hijau tua telah menguning dan layu, seolah-olah telah menghabiskan seluruh vitalitasnya dalam periode pembungaan yang panjang. Karena tidak mampu menopang berat buah teratai tersebut jatuh ke dalam danau dengan bunyi celepuk. Qian Rongxi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia melompat ke dalam air untuk mengambil buah teratai. Karena tertutup oleh daun teratai yang tak berujung, danau menjadi gelap dan suram. Terlebih lagi, kedalamannya tidak terduga. Tangkai bunganya menjulur dari dasar danau yang gelap gulita, membuatnya tampak seperti hutan bawah laut. Namun, hal ini tidak menghalangi penglihatannya. Dia melihat dengan matanya sendiri di mana buah teratai itu jatuh. Seperti ikan yang berenang, dia mengitari batang bunga dan tiba di sana untuk memancing buah teratai. Namun, saat ujung jarinya menyentuh lumpur, seluruh tubuhnya bergetar dan pupil matanya membesar. Tangkai bunga keluar dari lumpur dan tumbuh dengan cepat. Kekuatannya begitu besar sehingga seluruh tubuhnya terangkat. Dia bangkit dan segera menerobos permukaan danau. Bunga teratai bermekaran satu demi satu. Dia tiba-tiba mengerti. Duduk bersila di haluan perahu, dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma bunga meresap sepenuhnya ke paru-parunya. Di sampingnya, bunga teratai mulai layu.
Dia membiarkan buah teratai jatuh ke dalam air danau yang dalam dan meregang dari lumpur. Mereka mekar sekali lagi, berkembang biak dari 1 menjadi 10, dan dari 10 menjadi 100. Mereka memenuhi permukaan danau dan mengepung perahu. Lapisan demi lapisan, mereka menenggelamkannya sepenuhnya. Di antara mereka, terdengar isak tangis samar, yang kemudian berubah menjadi tangisan histeris. Di platform tinggi, hati Gu Yanying bergetar. Bibirnya membentuk senyuman tipis. Pada saat ini, hembusan angin bertiup dari platform tinggi, mengibarkan pakaian dan rambut panjangnya. Semua kultivator yang hadir, termasuk para biksu yang telah menjadi biksu, mau tak mau tergerak oleh kecantikannya. Mereka diam-diam memujinya. Dia benar-benar putri Dewa Elang. Si King berkata, Yanying, baru-baru ini aku mendengar bahwa bawahanmu, Li Qingshan, telah melakukan sesuatu yang besar lagi. Dia membunuh 3 penggarap yayasan pendirian sekolah seni lukis untuk unjuk kekuatan. Gu Yanying mengangguk. Aku juga pernah mendengarnya, tapi sepertinya mereka bertiga telah menyiapkan penyergapan sebelumnya untuk membunuhnya, tapi mereka terlalu lemah, jadi dia membunuh mereka. Si King berkata, kalau begitu kenapa kita tidak meminta dia menjelaskan semuanya? Ini adalah Komando Rui. Sebagai markis dari Rui, aku tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Gu Yanying gagal. Baiklah. Setelah itu, dia berkata, Li Qingshan, pergilah ke sini. Yang mulia pangeran ingin bertemu dengan Anda. Suaranya tidak terlalu keras, tapi terbawa angin, mencapai telinga setiap kultivator. Mereka semua saling memandang. Beberapa saat kemudian, ketika Li Qingshan tidak muncul, Jia Zhen berkata, sepertinya kalian berdua masih belum cukup dihormati. Omong-omong, dia bahkan cukup berani untuk tidak datang di hari seperti ini. Itu sangat tidak sopan. Petik 2. Edan berkata, saya pikir dia tahu dia telah melakukan kejahatan besar, jadi dia melarikan diri untuk menghindari hukuman. Komandan Gu, sebaiknya Anda mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Petik 2. Chapter 630. Wajah Edan berubah. Li Qingshan. Para penggarap di tanah semuanya menatap sosok di langit dengan berbagai ekspresi. Pengurus Zeng terbang dan menghentikan Li Qingshan. Terbang dilarang di langit di atas tanah milik si Markis. Tidakkah kamu mendengar bahwa Markis mengundangmu? Li Qingshan tidak berhenti sama sekali. Kalau begitu silakan mendarat di tanah dan berjalan ke teras Soaring Cloud. Tunggu sampai dia dipanggil. Wajah pengurus Zeng terasa dingin. Dia berperilaku seolah-olah dia mengikuti aturan, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Sangat kontras dengan sikapnya yang rendah hati saat menerima Gu Yanying malam itu. Sebelum Li Qingshan dapat melihat ke belakang, penjaga Zeng membuka tangannya, dan cahaya kuning menyelimuti kepala Li Qingshan. Dia berpikir dalam hati, aku hanya menunjukkan rasa hormat padamu pada Gu Yanying hari itu, namun kamu sebenarnya cukup berani untuk memandang rendah seorang kultivator inti emas yang perkasa sepertiku. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu lakukan hari ini. Selain para penggarap di prefektur Clear River, sebagian besar penggarap yang datang untuk menghadiri upacara di bawah ini telah mendengar nama Li Qingshan. Melihat ini, mereka semua menggelengkan kepala dalam hati, Li Qingshan ini terlalu sombong. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa lebih kuat dari seorang kultivator inti emas. Dia terbanting ke tanah di depan banyak orang. Dia akan sangat terhina. Li Qingshan tidak berhenti sama sekali. Sudut bibirnya melengkung, dan dia mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Gelombang besar itu melonjak, tumbuh 1 kaki lebih tinggi setiap incinya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tsunami setinggi lebih dari 30 meter dan bertabrakan dengan cahaya kuning. Ledakan, tsunami melonjak dan pecah, berubah menjadi setitik cahaya yang tersebar. Masih agak sulit bagi seorang penggarap yayasan pendirian untuk menangkis seorang penggarap inti emas. Namun, tujuan Li Qingshan bukanlah untuk mengalahkan penjaga Zeng, dan dia juga tidak berencana untuk menghadapinya secara langsung. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, dia segera menarik kembali tangannya dan menginjak kakinya. Gelombang melonjak. Penjaga Zeng bergidik. Kekuatan tsunami sungguh luar biasa besarnya. Lampu kuning sedikit meredup, dan serangannya dihentikan. Sesosok tiba-tiba bangkit, melepaskan diri dari jangkauan cahaya kuning. Dengan berputar di udara, dia melesat ke arah restoran Soaring Cloud seperti anak panah. Tidak baik, pramugara Zeng tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya untuk menamparkan Li Qingshan. Baru saja, dia meremehkan Li Qingshan, tapi dia menahannya karena Gu Yanying. Kini, dia tidak berani menahan diri lagi. Jika Li Qingshan benar-benar mencapai Flying Cloud Tower, dia akan kehilangan banyak muka, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Li Qingshan melirik ke samping saat lampu kuning melesat ke arahnya. Dari tanah, cahaya kuning tampak seperti pemukul lalat besar, sedangkan Li Qingshan adalah lalat kecil. Para penggarap di prefektur Clear River semuanya berteriak, menghindar. Jika ada yang terkena pasti akan terluka parah. Jika itu adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, mereka bahkan mungkin akan terbunuh di tempat. Seorang penggarap inti emas memiliki kekuatan luar biasa atas seorang penggarap yayasan pendirian. Li Qingshan berbalik di udara dan merentangkan tangannya, melepaskan aliran lautan luas lagi. Wilayah turbulensi terbentuk dalam radius beberapa meter, namun kekuatan di dalam cahaya kuning itu terlalu besar. Semua turbulensi runtuh dimanapun ia melewatinya. Ia sama sekali tidak mampu mengalihkan kekuatan musuh. Permainan anak-anak. Pengurus Zeng mencibir dan menggunakan sedikit kekuatan lagi.
Dengan keras, Li Qingshan terlempar. Apa? Ekspresi pengurus Zeng segera berubah, karena Li Qingshan tidak dikirim terbang secara horizontal. Sebaliknya, dia terbang langsung menuju restoran Soaring Cloud dengan senyuman di wajahnya. Meski dia tidak bisa mengalihkan kekuatannya dan menghindari bahaya, dia masih bisa mengalihkannya dari samping ke depan. Menggunakan kekuatan ini, kecepatan Li Qingshan tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Pengurus Zeng tidak dapat segera menyusul. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Li Qingshan terbang menuju restoran Soaring Cloud. Tepat ketika dia hendak bertabrakan dengan restoran, tangannya bergerak lembut seperti pohon willow di musim semi, menghasilkan kekuatan yang sangat lembut. Dia melayang ke atas, melompati pagar dan meluncur menuju tengah platform. Kemudian, dia berbalik dan menstabilkan dirinya, menghadap Gu Yanying dan Si King. Dia menghela napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Bawahan Li Qingshan memberi salam kepada Komandan Gu dan Yang Mulia. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil kami begitu mendesak? Sorakan datang dari bawah platform. Kelompok kultivator inti emas tidak mengatakan apapun untuk menghormati Si King, namun diam-diam mereka memujinya di dalam hati. Langkah yang mengesankan. Dia mencapai tujuannya meskipun dihalangi oleh seorang kultivator inti emas, dan jarang sekali dia melakukannya dengan mudah. Pantas saja Komandan Gu begitu mempercayainya di usia yang begitu muda. Yang Mulia, pengurus Zeng mengejar ke balkon. Wajah aslinya yang ramah kini agak bingung dan jengkel. Zeng tua, pergi dan hibur para tamu. Pengurus Zeng memelototi punggung Li Qingshan. Bocah, jangan sombong. Aku akan membuatmu mati mengenaskan di pertandingan eksibisi 9 prefektur ini. Gu Yanying tersenyum. Yang Mulia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jawab saja dengan jujur. Li Qingshan, kultivasimu berkembang sangat cepat. Si King mengamati Li Qingshan dari atas ke bawah. Dia dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Sudah berapa lama sejak mereka terakhir bertemu, namun dia sudah beralih dari pertengahan pendirian yayasan ke akhir pendirian yayasan. Jika dia selalu hampir menerobos kemacetan, maka tidak ada yang aneh dengan hal itu. Namun yang menjadi persoalan adalah auranya sudah mencapai tingkat puncak yayasan pendirian. Ini tidak hanya berarti bahwa dia memiliki bakat dan kemampuan pemahaman yang luar biasa, tetapi juga berarti bahwa dia mendapat dukungan besar di belakangnya. Menurut informasi, dia belum diterima oleh sekte manapun. Tampaknya, Gu Yanying sangat menghargai anak ini. Namun, hal itu juga tidak aneh. Bahkan di antara para pangeran di Provinsi Naga, mencapai puncak pendirian yayasan di usia 20-an adalah hal yang luar biasa. Di tempat seperti Komando Rui, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang luar biasa. Akibatnya, dia semakin bertekad untuk membunuhnya. Kalau tidak, begitu dia benar-benar mengalami kesengsaraan surgawi kedua dan mencapai inti emas, akan sulit untuk membunuhnya. Ini semua berkat pengasuhan Komandan Gu. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa membalas kebaikan besar ini. Li Qingshan membungkuk sedikit ke arah Gu Yanying sebagai rasa terima kasih. Dia sudah belajar bagaimana memaksakan segalanya ke Gu Yanying sekarang. Gu Yanying tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu dia mengingatkannya. Oi, kamu masih berhutang uang padaku. Li Qingshan, tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini? Suara Si King tiba-tiba tenggelam, seperti geraman serigala yang mengancam. Alhasil, suasana di teras Soaring Cloud menjadi mencekam. Saya tidak tahu, kata Li Qingshan dengan tenang. Apakah kamu membunuh seseorang baru-baru ini? Li Qingshan memikirkannya. Aku sudah membunuh 3. Bahkan jika para kultivator inti emas yang hadir tidak mengetahui siapa yang telah dibunuh Li Qingshan, mereka telah bertanya satu sama lain tentang hal itu selama ini. Melihat betapa mudahnya dia menjawab, mereka semua sedikit mengernyit. Provinsi Hijau telah damai selama beberapa ribu tahun. Konsep perdamaian sudah mengakar kuat di hati setiap orang. Praktisi Qi masih cenderung saling membunuh, tetapi begitu mereka mencapai yayasan pendirian, mereka semua lebih menghargai hidup mereka. Bahkan konflik antara akademi dan sekte jarang mencapai titik di mana mereka harus bertarung sampai mati, apalagi saling membunuh di dalam akademi. Jika mereka akhirnya saling membunuh demi keuntungan kecil dan konflik, seluruh komunitas budidaya akan berada dalam kekacauan. Provinsi Hijau akan menjadi negeri barbar seperti Provinsi Kabut. Kamu bekerja dengan Chu Danxing dan membantunya membunuh sesama muridnya. Kamu adalah penjaga Hawkwolf yang melakukan eksekusi atas nama aliran legalisme. Katakan padaku, kejahatan macam apa itu? Jujur saja, Yang Mulia. Saya sebenarnya bukan berasal dari aliran legalisme, jadi saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang hukum Gritsia. Namun, jika seseorang ingin membunuh saya, tentu saja saya bisa. Jangan hanya berdiri di sana dan biarkan mereka membunuhku. Kalau dilihat, seharusnya ini disebut pembelaan yang sah. Izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Saya membunuh mereka bertiga. Chu Danxing tidak melakukan apapun sepanjang waktu. Petik 2. Li Qingshan menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi. Dia mengambil batu perekam dari kantong 100 hartanya dan memainkannya, membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Baru pada saat itulah semua orang mengerti apa yang telah terjadi. Mereka berpikir, kalau memang begitu, maka mereka bertiga benar-benar ingin mati. Mereka pantas dibunuh. Namun, bahkan setelah disergap, dia masih berhasil menghadapi mereka bertiga sendirian. Li Qingshan ini sungguh kejam. Jia Zhen berkata dengan nada sinis, aku tahu kamu adalah seorang novelis, dan kamu paling ahli dalam mengarang cerita.
Siapa yang tahu jika kamu tidak memaksa mereka untuk berbicara setelah kamu menangkap mereka. Tidak sulit untuk memalsukan suara di dalam cerita, batu perekam. Jika kamu ingin melakukan kejahatan pada seseorang, kamu selalu bisa menemukan alasan. Jika kamu bersikeras untuk tetap bersamaku seperti ini, maka tidak ada yang bisa aku katakan. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mau berdebat. Dengan adanya Gu Yanying di sini, mustahil bagi mereka bertiga untuk menyalahkannya hanya dengan beberapa kata tanpa bukti nyata. Si Bao tersenyum. Si King, kamu baru saja membunuh 3 pengkhianat yang menjual tuan mereka demi kejayaan. Apakah pantas bagimu untuk berperang? Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Bang, Edan tiba-tiba membanting meja. Lalu kejahatan apa yang pantas kamu terima karena bekerja dengan Dasmon Malang itu, Bulan Utara, untuk membunuh begitu banyak muridku? Ketika nama, Bulan Utara, disebutkan, semua kultivator inti emas bergegas masuk. Entah itu karena tindakannya yang memurnikan semua air di Komando Rui dalam skala besar atau karena catatan pertempurannya yang mengerikan yang pada dasarnya membunuh semua komandan Daemon di Komando Rui dalam satu gerakan, hal itu menjadikannya Dasmon yang paling terkenal dan kuat di Komando Rui. Komando Rui. Saat ini, situasi antara manusia dan Daemon menjadi semakin tegang. Bulan Utara jelas merupakan sebuah pedang tajam yang tergantung di atas kepala semua kultivator di Komando Rui. Begitu perang besar terjadi, dia akan memenggal kepala semua orang. Tidak banyak orang yang hadir yang yakin mereka bisa selamat dari bentrokan langsung dengannya. Bagi para kultivator inti emas dengan umur panjang dan status mulia, ini pada dasarnya adalah hasil terburuk yang mungkin terjadi. Kejahatannya semakin berat. Li Qingshan menjawab dengan sebuah pertanyaan, bolehkah saya bertanya bagaimana saya akhirnya bekerja dengan Bulan Utara dan membunuh begitu banyak murid Anda yang terhormat? Saat itu, aku bertanya padamu apa yang terjadi, dan kamu benar-benar berani berbohong kepadaku. Baru setelah itu aku mengungkap semuanya. Katakan padaku, Liontin Giok milik perempuan jalang itu, Begonia, untuk dilaporkan ke Bulan Utara awalnya telah direnggut oleh muridku, Feng. Apakah Anda secara pribadi menghancurkannya sebelum akhirnya memanggil Bulan Utara? Petik 2. Bahkan muridmu menolak untuk percaya bahwa Liontin Giok itu asli. Saat kita bentrok, aku tidak sengaja menghancurkannya. Siapa tahu Liontin itu justru akan memanggil Iblis Bulan. Kamu takut membalas dendam pada Iblis Bulan, jadi kamu datang untuk melampiaskan amarahmu, marah padaku. Kamu pada dasarnya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Saya bertarung melawan Daemon di prefektur Clear River, mempertaruhkan entah berapa kali untuk membunuh beberapa jenderal Daemon, namun Anda mencurigai saya memiliki hubungan dengan Daemon saat ini. Sungguh tidak masuk akal. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.